Pemirsa, penahanan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo dipindahkan dari Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat setelah perkara dinyatakan siap untuk disidangkan. Usai penyerahan berkas dan barang bukti, Roy Suryo selanjutnya dibawa ke Rutan Salemba untuk menunggu jadwal persidangan. Ini sangat disesalkan ya, karena kemarin pada saat press conference ya dari Badan Reserse Kriminal, dari Barreskrim itu menampilkan quote and quote alat bukti. Dan yang ditampilkan pertama kali sebagai pembuka itu adalah Harian Kedaulatan Rakyat edisi tanggal 18 Juli 1980 atau dalam kurung 5 puasa disebut 1912. Ini tidak ada yang kebetulan, Mbak. Terus terang saya katakan ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar Dirtipidum mengucapkan 18 Juli, itu saya langsung terhenyak. Karena kebetulan 18 Juli itu, Mbak, itu hari ulang tahun saya. Ya, jadi itu yang buat saya kaget. 18 Juli, cocok banget tuh, usia saya 12 tahun. Dan begitu saya dengar kata puasa, saya langsung melihat ke korannya. Ini ada kecurigaan, bukan hanya curiga, tapi sudah dipastikan 100%. Kemarin saya cek ke Yamadai, Yamaguchi Daigaku, yaitu universitas di Yamaguchi. Saya tulis dalam bahasa Jepang bahwa yang bersangkutan tesis dengan master yang tertulis di kurikulum vitae itu tidak ada. Kan di kamar saya sudah saya tunjukkan sertifikat saya sama dokumen-dokumen dan transkrip nilai. Bahwa saya memiliki 7 mata kuliah. Kalau nggak salah S-nya 3 atau 4 ya, saper di atas A. Berarti kan IPK saya 4 ya, gitu kan. Itu syarat dari pendidikan saya. Itu sampai di situ. Apa yang rugi dulu karena yang kita lawan ini adalah tahu sendiri ya kan. Kalah. Saya tidak tahu tapi mendengar tuh Pak. Katanya benar, kan ada media-media yang pembuatan sebelum program pokok PKK itu ya di sosial media ada. Ya itu kebetulan mungkin itu dulu pas kepala desanya Pak itu kan Pak Bahar itu kan biasanya kan kalau untuk KKN itu kan para mahasiswa ini kan datang terus kemudian membuat program. Nah, itu waktu dulu bertanya ada yang KKN yang bernama Pak Jokowi itu siapa yang ngatur bahwa beliau pernah KKN itu siapa? Itu kan ada yang nanti kalau Bapak kurang saya juga dari teman-teman saya kan di situ ada fotokopi namanya Pak Mudi dengan masjid itunya itu pernah mengantar Pak Jokowi itu naik Vespa menuju ke Dr. Tifa. Ini bermoduskan kajian ilmiah yang lari kepada kajian politik. Dr. Tifa, Anda sebagai peneliti, singkat saja. Pak Andi Azwan, saya mau sampaikan Pak, sebagaimana Pak Kapolri ya, Pak Listio Sigit selalu bilang bahwa polisi itu bekerja secara scientific crime investigation, penyidik begitu. Nah, peneliti sama Pak, kami itu scientific based research ya. Jadi memang kita bekerja seperti penyidik. Kalau kita mau coba analogikan ya, jadi penyidik akan terus mencari sampai bukti-bukti selesai. Nah, peneliti juga gitu. Kalau kita tidak mendapatkan jawaban, ya kita akan terus gitu. Dan ini bukan saya ke Pak Firman, kita bukan kemudian jadi melebar kemana-mana. Justru ya, ini saya mungkin ingin sampaikan masukan kepada Prof Firman. Mohon Pak. Jadi gini, saya tuh nggak mau, kita semua kan tidak ingin ini masalah harus selesai. Maka saya sampaikan Prof Firman, mohon disampaikan kepada Pak Joko Widodo. Kita nggak akan melebar, kita nggak akan mencari-cari semuanya sampai Barreskrim pun juga sudah ini. Nanti juga ke pengadilan ada 100 dogan, nggak perlu, cukup 1 aja selesai. Pak Joko Widodo, ya mohon disampaikan Prof Firman, Pak Joko Widodo bisa menyelesaikan masalah ini dengan cara sangat sederhana ya. Ketiga ya Pak, jadi tadi saya sampaikan supaya tidak ada tidak ada yang keliru untuk masyarakat, karena kita sedang mengedukasi masyarakat, sedang memberikan informasi yang tepat ya tentang SKS ya. Tadi saya sampaikan seseorang bernama Joko Widodo itu menempuh program sarjana muda yang dibuktikan dengan bukti-bukti yang ada di Barreskrim ya kan.
122 SKS dengan IPK 205. Ya, oke ya. Nah, kemudian ada satu dokumen lagi terkait dengan transkrip nilai itu menunjukkan ada sarjana dengan IPK 88, dengan SKS 88. Kalau dijumlah, ya, mahasiswa bernama Joko Widodo ini menyelesaikan SKS 210 SKS, itu mustahil, tidak mungkin. Baik. Dan untuk mencapai itu cukup 144 sampai 150 sesuai dengan ya gitu loh. Jadi ini sesuai sekali gitu ya. Anda melaporkan Bambang Tri dan Gus Nur mengedarkan kabar bohong karena ijazah palsu. Anda pernah lihat ijazah aslinya? Enggak pernah lihat. Nah, saya balik lagi, kita kan dibawa narasi, diyakinkan oleh kuasa hukum saudara Jokowi, kami sudah melihat ijazah itu dan kami tidak perlu menunjukkan pada publik. Seolah-olah kita diminta untuk percaya apa yang disampaikan oleh kuasa hukum karena kuasa hukum Jokowi sudah melihat dan ada. Pertanyaannya dua, yang ada itu asli atau tidak? Yang kedua, benar sudah ada uji atau tidak terhadap ijazah yang dia lihat itu? Dan kalau kita bicara otoritas untuk membuktikan sebuah dokumen itu apakah asli atau ada masalah dalam tanda petik, ya dalam hal ini palsu gitu, itu otoritasnya bukan kuasa hukum. Kuasa hukum nggak bisa begitu. Saya pun ya sebagai lawyer, ketika ada data dari klien, calon klien, saya kasih disclaimer saja. Oh, ini asli sesuai dengan pernyataan dia. Udah begitu saja. Saya nggak mungkin cek laboratorium forensik. Ngapain, capek begitu. Artinya apa? Memang kuasa hukum itu tidak punya otoritas untuk mendeskripsikan, apalagi memberikan kesimpulan satu dokumen itu apakah asli atau tidak. Tidak punya. Itu dari sisi logika saintifiknya. Secara ilmiah dia tidak punya otoritas. Yang kedua, secara kepentingan, kalau dia kuasa hukumnya Jokowi, mana mungkin dia bilang ijazah Jokowi palsu? Kan ada bias kepentingan sebagai kuasa hukum. Kecuali yang mendeskripsikan itu adalah pihak yang netral. Ini yang mendeskripsikan adalah kuasa hukumnya. Siapa yang kita bisa percaya kalau begitu? Dan apalagi di dalam konteks kuasa hukum, lawyer itu punya kode etik, harus melindungi rahasia klien. Saya nggak boleh diumbar aib klien begitu loh. Artinya apa? Statement dari kuasa hukum bahwa ijazah itu asli karena mereka sudah melihat, itu tidak bernilai. Yang ketiga, sebenarnya apakah masalah ijazah ini hanya kepentingannya privat Jokowi dan keluarganya sehingga kita tidak boleh melihat begitu? Saya sering menggunakan analogi sederhana begini, kalau Jokowi itu tukang cilok, tukang bakso, tukang mie ayam, tukang jual kacang goreng gitu ya, nggak ada masalah, udah cukup saya percaya sama kuasa hukumnya karena nggak ada implikasi terhadap kehidupan berbangsa bernegara, tanggung jawab 285 juta penduduk dan berbagai kebijakan selama ini dibuat oleh saudara Joko Widodo. Tapi kan nggak begitu. Ya kenapa masyarakat itu punya ya kewajiban, tanggung jawab sekaligus hak untuk melihat ijazah itu? Karena dia adalah mantan pejabat penyelenggara negara, pernah memimpin republik ini 285 juta. Dan ada implikasi publik baik ketatanegaraan. Dan yang paling penting ada implikasi legasi sejarah bangsa kita. Masa iya kita mau mewariskan sejarah kita kepada anak cucu kita? Hei anak-anakku, dulu kita punya presiden ijazahnya tertuduh palsu, enggak tuntas-tuntas. Gimana kita mau bicara tentang konstelasi global, perang dagang Amerika Cina, ngurusi ijazah palsu aja enggak tuntas, gitu loh.